Welcome to Tripods, Troya Tribes Podcast. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Tripods. Apa kabarnya teman-teman semua? Kita semoga baik-baik aja ya. Karena sekarang itu paling penting tuh jaga kesehatan dan juga jangan lupa bahagia gitu kan. Karena katanya sih bahagia itu adalah sebagian dari imun gitu. Jadi kalau kamu bahagia itu juga ningkatin imun gitu katanya. Oke, ngomong-ngomong soal bahagia nih, kita sedang berbahagia karena Troya Digital itu kemarin baru saja kita mengeluarkan sebuah karya luar biasa, sebuah karya spektakuler yang berjudul Widuri Lyrical Dance gitu. Nah, kenapa karya ini luar biasa? Karena karya ini tuh diangkat dari cerita yang mateng, ada cerita deep lah di dalamnya gitu, dan juga dibungkus dengan audio dan video yang kena banget. Hari ini kita akan ngebahas itu bareng sama pembuatnya gitu ya. Ada Mas Yodan sebagai arrangernya. Halo, mungkin boleh sambutan gitu apa ngomong? Udah aja. Gitu aja. Terus ada Virus Realindra sebagai penyanyi dan juga penari, talent dan pembuat ceritanya. Koreografer, make up juga. Oh, semua ya? Kostum. Jangan gitu dong, jadi kelihatan sederhana. Boleh sapa-sapa dulu? Oke. Sebenarnya kita masih nunggu satu guest lagi. Ini mungkin agak telat guestnya ya. Ini penting-penting nggak penting sih sebenarnya satu guest ini. Mungkin kita tunggu sebentar ya teman-teman. Nah ini dia datang nih. Orang ini emang suka lama-lamain. Wadadidau. Agak ribet ya Pak, muter-muter ya Pak ya? Ya salah. Tarik tampang dulu. Awas. Nah jadi inilah Mas Wijaya Bakti Persada sebagai sutradara, sebagai sinematografer dan pengarah gaya juga. Mungkin bisa sapa-sapa. Terus halo, saya Sapo. Saya Sapol, oke. Langsung aja, karena kita udah kelamaan. Aku mau nanya Baru mulai dulu. kita belum kelamaan sih. Oh baru mulai ya? Maaf tadi upacara dulu aku. Oke, hormat. Siap. Oke, kita buka dengan sebuah pertanyaan. Apa sih sebenarnya yang melatar belakangi bisa tercetus ide ini untuk membuat karya ini gitu? Mungkin salah satu dari kalian bisa aja. Kantor Troya. Bukan latar lokasi, Pak. Aspat. Kenapa membuat karya ini gitu? Iseng. Gabut gitu terus ya bikin aja gitu. Mungkin Real ada jawaban yang lebih bagus. Gak ada, iseng aja. Jawaban yang Nah, bagus malah ini. menurut dari aku kamu. Kan yang ketiga Pak yang lucu biasa ya, ini bagus. Kan udah pada serius tuh, aku tak serius aja lah. Oke. Itu aku kan habis Covid gak sih itu? Iya, udah semingguan lah. Semingguan habis aku Covid ya. Iya. Semingguan habis Covid itu kayaknya tuh pas weekend ya. Itu tuh weekend kalian take coveran itu ya. Terus gitaran, Mas Yudan gitaran bawain lagu Widuri. Nah, terus itu mungkin awal mulanya dari itu kok, kenapa dari Widuri ya. Tapi gak tahu tuh Mas Yudan kenapa kok Widurinya gitu. Oke. Jadi begitu ya ceritanya. Iya. Kayaknya. Dari iseng gitar-gitaran terus akhirnya pengen bikin Widuri. Iya, jadi sebetulnya itu cerita, sebenarnya latar belakangnya itu benar-benar iseng ya sebetulnya. Enggak sengaja. Walaupun sebetulnya kita itu sudah berkomitmen, kita sebagai produsernya Virus Realindra, kita tuh punya komitmen untuk menciptakan sebuah karya yang at least sebulan sekali. Yang prepare gitu. Nah, kalau Real kan mungkin terkenal selain merespon Pulang Senjanya juga terkenal kan suka cover lagu, nyanyi bareng lah gitu. Nah, tapi kita tuh memang punya planning setiap sebulan sekali kita menciptakan sesuatu yang well prepare, yang proper, yang gitu, yang memang bisa dibilang kita mengeluarkan bener-bener kreativitas kita di situ. Oke. Nah, memang di situ di bulan Agustus ini kita berencana mengeluarkan sesuatu gitu. Di bulan Agustus berencana mengeluarkan sesuatu. Nah, emang nggak sengaja aja gitu. Kita lagi nyanyi-nyanyi, sambil nyanyi-nyanyi waktu itu masih di kantor, nyanyi-nyanyi gitar-gitaran, terus ketemu Widuri kayaknya oke nih, gimana kalau kita bikin Widuri gitu. Kenapa harus Widuri, Pak? Apa yang menarik dari Widuri? Soalnya kalau
Widarto nggak enak. Iya. Suyana juga nggak enak Mas. Enggak putar nggih, Pak. Waduh. Paten. Oke. Jadi gini, sedikit berangkatnya lucu ya. Aku melihat Widuri ini pada dasarnya aku orang yang satu, aku tuh yang namanya genre musik tuh nggak ada terkotakkan ya. Jadi semua jenis musik dari lagu dulu sampai lagu sekarang aku yang namanya musik enak ya aku pasti suka gitu aja. Jadi nggak ada aku tuh orang apa nggak gitu. Oh, nggak mengotak-ngotakan genre. Iya, nggak mengotak-ngotakan genre. Itu satu, kalau aku aku sendiri kayak gitu. Dan aku sama Yaya juga sama. Yaya juga seperti itu orangnya. Iya, nah, Sugeng Dalu aja masih aku dengerin. Enak Pak, itu emang enak. Iya. Setuju. nah, jadi kita tuh adanya musik enak dan nggak enak. Nggak ada musik apa harus dangdut, harus pop, harus rock, harus punk, itu nggak ada. Apa lala juga. Apa-lala juga. Musik enak tuh yang bisa di sing along pakai gitar gitu atau Enggak. Iya, musik enak tuh nggak bisa dikotakkan lagi gitu ya. Enak gitu loh pokoknya. Tapi mungkin nganu ya, kalau ngomongin musik enak nggak enak itu lebih ke selera nggak sih? Iya. Kita bisa nerima itu nggak sih? Kita Iya. bisa menyukai itu nggak sih? Kan yo enakku mungkin sama enaknya Novan beda. Oke. Betul. Nah, berangkat dari situ, terus satu itu, lalu yang kedua Real sendiri itu dia suka lagu-lagu lama sesungguhnya. Oke. Dia orang Gen Z ya, dia orang Ya. Gen Z yang preferensi musiknya tuh Betul. cukup unik gitu. Nah gitu, jadi terus kita ketemu Widuri, kenapa nggak Widuri gitu? Satu dari itu tuh kita salah satu yang mungkin kita tuh tahu gitu, kita tahu. Semua orang tahu lah. Ya, terus yang kedua, aku sejujurnya suka sama liriknya Widuri. Jadi menurutku ya, ini pemaknaanku terhadap liriknya Widuri. Jadi aku melihatnya begitu aku baca liriknya itu kayak ada dua sisi seseorang gitu. Itu pertama ya, dua sisi seseorang. Ada sosok Widuri yang anggun, cantik, ya kan, disukai banyak orang. Oke. Tapi ternyata di dalam itu tuh ada sebuah kepiluan gitu. Dua sisi seseorang. Nah, aku melihatnya tuh aku langsung seneng. Gila nih, cocok banget sama fenomena sekarang. Oke. Fenomena apa? Fenomena dunia penuh tipu-tipu, Pak. Oke. Sosial media ya? Iya, sosial media, betul banget. Jadi aku tuh pengen mengangkat itu. Aku pengen membuat sebuah pesan di situ bahwasannya adalah nanti ceritanya mungkin lebih panjang ya. Cuman aku tuh tertariknya Ini latar belakangnya dulu aja. latar belakangnya. Aku tuh tertariknya karena itu menunjukkan fenomena sekarang sesungguhnya. Oke. Nah, itulah kenapa aku melatar belakangi oke nih gitu. Dari preferensi musik kita tuh juga masuk gitu. Plus ini tuh cocok sama fenomena Ya, saat ini. ada pesannya juga Ya. yang mau disampaikan ya. Ya. Artinya kan sama Real Indra yang mewakili Gen Z tuh. Oh, Ya. oke. Nah, ada Jadi relate lah ya relate gitu, lah, sama gitu. generasinya. Oke. Jadi kayak seolah jadi speaker. Oke, kita mungkin bisa masuk ke bedah ya, bedah Widuri ya. Hati-hati Mas. Nah, sorry teman-teman, kita lagi syuting di outdoor soalnya studionya sedang dipakai. Punya nggak sih kita? Punya, Pak. Punya. Studio masak. Rudin. Oke, aku mau nanya ke Real nih. Re, alur cerita apa sih yang ada di video kemarin? Mungkin bisa dijelasin dari awal, itu menceritakan apa alurnya gitu. Ya, jadi sebenarnya tuh kan lagu Widuri itu kan sebenarnya juga sudah diceritain Mas Yodan juga ya, itu lebih banyak sebenarnya Mas Yodan yang mau gitu, kayak ini lagu bagus gitu buat kamu gitu kan. Terus dari Mas Yaya juga gitu, ini bagus gitu. Cuman dari sudut pandang aku pertama kali itu kayak menangkap bahwa Widuri ini tuh lagu dimana lagu ini tuh dibawakan oleh laki-laki Pasangan untuk ya? perempuan. Iya, lebih ke Pasangan situ kan. cowok cewek. Yang lagu aslinya Widuri tuh lebih identik dengan hal itu gitu. Mengagumi ya, mengagumi sosok Iya, perempuan. mengagumi sosok Widuri sebagai seorang kekasihnya mungkin kayak gitu kan. Yang sudah-sudah tuh kan seperti itu. Sedangkan aku perempuan gitu. Ngapain aku memuji-muji sesosok Widuri ini gitu. Dan aku pribadi yang kalau mau membawakan lagu itu aku telisik bener-bener liriknya. Jadi penyampaian maknanya itu tuh Nggak cuma sampai sekedar nyanyi ya, Iya, nggak cuma sekedar nyanyi. Terus habis itu aku nggak mau lah Widuri waktu awal aku ngomong kan pasti gitu. Aku Oh, ngomong sempet gitu. nolak ya berarti ya? Sempet nolak gitu, aku nggak mau lah Widuri, kan aku perempuan gitu. Terus ngapain aku nyanyiin Widuri ini siapa gitu. Terus Mas Yodan Mas Yaya bilang kayak ini tuh bagus, lagu ini tuh bagus gitu ya, kita bikin aja lah cerita gitu dibalik Widuri ini, mau kita bikin siapa atur lah gitu. Waktu awalnya tuh nggak gitu,
maunya dibikin Widodo lah atau siapa gitu kan. Widarto. Bukan Suyana Pak. Enggak, oke. Oh, berarti tetap maknanya pengen dibikin seseorang yang mencintai orang lain. Iya, gitu. awalnya gitu. Oh, Cuman namanya diganti lah. Tapi kenapa kok kita harus mengganti suatu lirik orang gitu? Kita kok bagus. dan itu udah identik lah. Kalau misalnya judulnya Widuri, terus isi syairnya diganti Winarto gitu kan kayak kok Winarto? Enggak kayak gitu kan. Nanti jadi judul. Ngeri-ngeri sedep ya Pak. Kalau Awas kepleset. kepleset dikit, Iya, itu Pak. bahaya. Oke, gimana Re, lanjut? Terus ya udah akhirnya memutuskan untuk kita bikin biar akunya waktu awalnya tuh sederhana kayak biar akunya kalau nyanyiin itu membawakan itu tuh bisa maknanya tuh dapat ke audiens gitu. Ya udah kita bikin aja. Nah terus sempet tuh kayak Mas Yudan juga bilang itu udahlah bikin aja Widuri tuh tukang sayur lah atau apa gitu. Kok gitu Pak? Orang sudah. Gitu tukang sayur atau apa gitu. Bayangin aja Widuri tuh perempuan juga tetap perempuan gitu. Tapi kok nggak masuk gitu. Terus aku membayangkan itu sebagai sosok anak kecil gitu. Anak kecil namanya Widuri yang aku terpesona sama ini gadis kecil yang malang ini gitu. Aku membayangkan itu. Jadi setelah kita berdiskusi itu kita memutuskan bahwasannya enggak kok sosok mengagumi, mencintai itu enggak harus pasangan lawan jenis. Ya. Jadi enggak, kita akhirnya enggak mengganti lirik dan kita pengen real itu mengagumi sosok Widuri. Gitu. Bukan sebagai seseorang laki-laki yang mencintai wanita, bukan. Cuman mengagumi sebagai sosok dia sebagai manusia. Gitu. Lanjut. Nah terus itu kan anak kecil, nah terus masuk lagi kita sempat bikin store, mau dibikin kayak yaudah mau bikin koreonya ya itu ya. Karena terus sebelumnya tuh Widuri belum mau diangkat sebagai lyrical dance, cuman cover doang gitu. Tapi setelah itu terus yaudah kita jabarkan aja ceritanya. Waktu itu ceritanya juga belum seperti yang udah teman-teman tonton gitu. Waktu itu ceritanya aku sempat bikin kayak sosok Widuri ini ada dua sisi, udah cukup di situ aja. Nah terus udah kita bikin storynya ini bagian ini, terus nanti aku bakal mau nari apa, koreonya bakal kayak gimana. Terus habis itu nah ini dia nih Mas Yaya nih yang dapat ide gitu. Malam-malam dia gangguin aku jam 1. Jam 1 malam. Itu lucu jam 1 malam dia dapat ide. Itu pas kamu nyusun storyline-nya dan itu ada part-part Korea di situ. Aku kan pas itu cuman screeningnya masih dari itunya, itunya, demonya itu aku belum dengerin. Belum denger. Ya udah dikirim sama Mas Yudan, cuma belum aku download dulu. Oke, Gatit benang merahnya dapat lah. Nah, itu terus pulang-pulang di rumah. Itu nyatanya sebenarnya di rumah tuh mau ngerjain kerjaan, Bro. Cuman gara-gara artisnya dibawa seseorang. Jadi enggak bisa ngapa-ngapain. Ada lah ya, siapa lah ya. Ada lah. Jadi enggak bisa ngapa-ngapain. Nah, baca-baca lah itu. Timbang ngopo mending ngopo. Okay. Download lah lagunya si itu tadi demonya. Aku pakai headset. Ya, lah, fokus lah. Ini first impression berarti. Iya. Terhadap lagu itu. Terus gitu dengerin. Aku langsung gak dia. Anjir, dark banget gitu. Nah, udah itu langsung dah. Momennya dapat ding. Ini jadi bukan aja ya. Sama kayak omongannya Mas Yudan, ini cerita tuh bisa nggak apa-apa untuk seorang wanita tetap mengidolakan seorang wanita juga tuh nggak apa-apa. Dan itu tuh udah hal yang umum ya bagi ya wanita terutama yang Gen Z itu. Nah ini menyukainya tuh lebih cenderung ke obsesi. Ingin menjadi. Ya obses banget gitu loh sama si Widurinya. Dari dia tuh seolah-olah tuh kalau dari cerita dasarnya itu seolah-olah tuh aku pengen ngerasain jadi Widuri itu kayak gimana. Bahkan dari gestur, dari ekspresi yang ditampilkan itu tuh pengen memperlihatkan bahwa si Realindra tuh pengen untuk berkomunikasi dengan Widuri. Nah itu terus nanti ada satu ketika dia tuh ngerasain jadi Widuri, oh ternyata ya everybody pasti punya sisi lain ya, punya Widurinya sendiri. Iya, setiap orang punya Widurinya masing-masing. Jadi so ya obsesi pasti udah menjadi realita ya, udah yang umum ya. Tapi tetap yang pertama adalah cintai diri kita sendiri. Gitu. Ide dasarnya itu sebenarnya seperti itu. Kata dasarnya yang kita pakai adalah obsesi itu tadi, untuk sedikit menggeser makna cinta yang udah kental soal lawan jenis gitu.
aku balik ke Rea lagi. Rea, ada nggak sih kesulitan? Kamu kan harus menerjemahkan itu ya, cerita itu kamu terjemahkan pertama jadi lagunya, dimana kamu ngebawain emosi di lagu itu, kamu nyanyiin, terus akhirnya kamu nari juga di situ, kamu tuangkan dalam bentuk gerakan gitu. Ada nggak sih kesulitan menerjemahkan itu? Jadi dari ceritanya Mas Yaya itu kan langsung kayak oh iya nih bisa ini masuk gitu kan, so dijabarin gitu. Tuh apa? Langsung bikin koreonya gitu. Langsung kebayang gitu kan, langsung tapi kita koreo dasarnya itu sebenarnya udah ada ya, koreo dasarnya udah ada. Terus ada cerita itu terus Realindra jadi sedikit mungkin karena merubah. sempat mau ngover itu dulu ya. Okay. Terus abis itu kita susun gitu kayak oke gitu. Jadi kalau dijelaskan lagi ceritanya itu sebenarnya si Widuri ini adalah sosok dari masa lampau, kemungkinan kayak gitu kan, dia adalah seorang primadona pada masanya. Nah, Virus Realindra di situ tuh ya Virus Realindra gitu, dan dia dengar dari orang-orang kalau dulu ada sosok primadona di zamannya yang sangat cantik, ayu, elok, yang disukai lah sama lawan jenis atau semua orang melihat dia itu sangat kagum gitu. Nah, Virus Realindra di situ tuh kagum juga dan sampai terobsesi itu tadi gitu. Jadi waktu di scene awal itu Realindra itu lebih ke dari musiknya, terus habis itu koreonya, cara membawakan nyanyinya itu lembut karena dia kayak menangkap si Widuri, sosok Widuri itu sebagai sosok yang anggun lembut itu tadi, dengan koreo-koreo yang halus seperti itu. Nah, tapi obsesinya semakin menggebu-gebu sampai akhirnya dia bisa nih berkomunikasi sama sosok Widuri di masa lalu. Ya paling kayak kasarannya ya kayak kemasukan lah, kerasukan gitu. Iya, kerasukan. Kerasukan lah, akhirnya dijawab sama sosok Widuri itu lewat tubuhnya si Realindra. Ketika masuk ada properti ya, kita pakai properti topeng itu di situ kayak topengnya itu kan kayak anggun cantik gitu kayak. Tapi di Widurinya yang asli itu yang masuk ke dalam tubuhnya Realindra itu dia menjawab, emangnya aku cantik kok, emangnya aku ayu po, nih tak kasih lihat, nih tak kasih lihat aku yang sebenarnya. Setelah ya berkoreo, koreo yang agak tensinya tinggi ya, dengan musiknya juga yang digarap Mas Jordan juga dinamikanya naik, tensinya naik up itu waktu di bagian scene malam. Nah itu udah kemasukan Widuri, dia menjawab, Widurinya tuh kayak seolah menjelaskan lewat tubuhnya si Realindra itu. Aku sebenarnya kayak gini loh. Aku sebenarnya kayak gini. Nah ketika sudah dijawab, nah si Realindra ini tersadar gitu. Kalau setiap orang ini beda-beda. Setiap orang ini sama gitu. Maksudnya itu kita nggak selalu terlihat rupawan, sempurna. Kita seperti punya sosok gitu. Iya, kita punya setiap orang tuh punya luka, punya sesuatu hal yang disimpan gitu. Walaupun di sosial media tuh kita kayak ya mengunggah yang bagus-bagus gitu loh. Jadi si Realindra yang tadinya mengagumi si Widuri itu akhirnya kayak ya podo wae sih. Ternyata semua manusia itu sama aja. Ya, nah, gitu. Aku punya istilah bagus itu bahasa ini. Apa Mas? Karang Yomeng Wang Sinawang. Wang Sinawang. Lesson 1 guys. Wang Sinawang. Urip kui Wang Sinawang. Ya. Artinya apa tuh, Pak? Hidup itu dilarang merokok. Kayaknya jangan buang sampah sembarangan, Pak. Enggak di SPBU ini. Hidup itu cuman apa yang terlihat. Nah, gitu pesannya. Jadi kita kita juga harapannya bisa membawakan sesuatu lah kepada orang-orang yang udah nonton, audiens tuh bisa menerima sesuatu dari karya ini gitu, mendapatkan sesuatu dari karya ini. Gitu sih. Kalau kesulitannya ya cukup sulit karena emosinya gila ya. Itu si Widuri itu karena ada dua karakter di mana menjadi dua emosi. Yes, menjadi diri sendiri si Virus Realindra dan juga si Widuri, dan Widuri itu juga punya dua kepribadian. Jadi kayak bukan cuma dua sebenarnya. Realindranya, Widurinya ada dua kepribadian. Widuri yang di panggung yang orang semua kenal, dan Widuri aslinya. Nah, itu capek banget. Aku mengakui Virus Realindra sebagai seorang seniman tuh di sini. Iya. Kenapa? Karena itu gila, Bro. Ada banyak aspek, Pak. Iya, banyak aspek. Jadi ya itu tadi dari sisi ini deh.
kita take vokal yang pertama tuh masih biasa ya. Iya. Masih biasa. Itu Untuk demo itu unik juga itu. Iya. masih biasa gitu. Masih kayak cover biasa ya. Maksudnya nyanyinya tuh ya kayak orang nyanyi ya. Oke lah, suaranya real oke lah gitu. Selesai gitu. Nah, cuman bahayanya tuh waktu di take vokal yang kedua yang kalian dengerin tuh. Nah, itu beda. Nah, sebelum take vokal itu, real itu take video kan. Nah, take video ini menurutku itu kesulitan luar biasa buat dia karena bahkan dia itu cuma bisa take 2 kali ya. Cuman kuat take itu 2 kali, Pak. Karena dia itu sebagai talent gitu, dia itu sebagai seniman itu totalitas bener. Jadi dari awal scene yang siang itu waktu dia masih menjadi virus Realindra itu dia menghayati seseorang yang obses terhadap Widuri. Itu bener-bener dia hayati gitu. Emosinya dia tuangkan di situ. Selesai kita break sebentar, nunggu malam gitu kan. Terus dia memainkan sosok Widuri yang masuk ke tubuh virus Realindra. Dan di situ dia bermain peran lagi sebagai Widuri. Dan itu emosinya benar-benar dikeluarkan lagi. Makanya aku yakin setelah itu dia tepar kayaknya, habis tenaganya habis. Suaranya habis Pak dia. Ya, Itu. memang gitu. Jadi makanya aku mengakui Real sebagai seorang seniman tuh di situ itu gila banget. Selesai video, kita take vokal yang finalnya gitu. Off Ya udah 1 minggu dengerin itu. Off 1 Suaranya minggu ya. habis. Iya karena suaranya dia habis. Jadi Jadi kita berapa kali take vokal ini, Pak? 2 kali. Dua Aku kali, yang ya. bagian demo sama yang final aja. Nah, yang kedua itu kita harus jeda 1 minggu dari take video karena suara dia habis Dan energinya juga ya. dan energinya habis gitu. Karena kita juga mau perfect ya dari audio visual, kita mau perfect semuanya. Nah, waktu take kedua itu dia juga butuh momen lama untuk meresapi lagi, Liatin videonya itu. ngeliatin videonya lagi gitu kan, yang udah di preview sama Mas Yaya, diliatin lagi, dia resapi lagi. Jadi dia menyanyikannya itu emosional, Pak. Yes, benar. Gitu. Jadi dia menyanyinya itu benar-benar jadi sosok Realindra dan jadi sosok Widuri. Dan akhirnya lebih dapat ya. Dan lebih dapat Karena gila. di part demo itu kan ketika Realindra isi vokalnya itu kan masih dia membayangkannya sebagai Widuri yang seorang anak kecil itu ya Mas Yan ya. Jadi mungkin dalam pembawaan emosinya, intonasinya itu agak ada perbedaan. Ya. Ya itu, habis itu yang take vokal yang kedua tuh langsung tidur. Iya, langsung jajak tidur dia. Capek banget asli. Tapi emang gitu ya, kalau berkarya tuh kamu harus maksimal dan juga biar pesannya itu nyampe kan ke Iya. orang gitu. Karena kan kembali lagi ya kalau kita mau apa ya? Karena kalau seni itu kan sebenarnya kita mau ngomong. Betul, mau ngomong. Mau ngomong apa gitu kan. Nah, Melalui kalau dari media kitanya juga. sendiri itu nggak jelas mau ngomong apa. Gimana orang tuh mau tahu apa yang mau kita sampaikan. Dan yang paling penting ini Re, kan dalam mengkaryakan sesuatu itu ya kita harus seperfect mungkin. Betul. Selain jelas kita harus seperfect mungkin. Ya, betul. Jadi misal kita kurang puas, ya mau nggak mau kita ulangi lagi. Iya, benar-benar. Ya. Gitu. Jadi emang harus totalitas ya. Iya. berkarya. Totalitas. Apa nih, Pak? ST 1 ya, Mas? Ya. Lanjut aja. Es dawet. Oke. Dari Real ada nggak sih alasan pribadi kenapa pengen membawakan ini? Gitu? Oh, Ya kan tadi kan kamu bilang gara-gara Mas Yodan kan. Iya. Ini kan pesannya dari Mas Yodan gitu. Untuk menyentil generasi-generasi sekarang gitu. Karena kebanyakan fake apa tadi istilahmu? palsu. Iya, palsu gitu kan. Di Dunia sosial penuh media. tipu-tipu. Nah, dunia penuh tipu-tipu itu. Kalau dari Real sendiri ada nggak? Aku emang ada keresahan yang emang pengen ku sampaikan gitu. Kamu resah apa, Pak? Enggak, aku nanya Real. Oh. Jadi Ya, kalau gini sih, mereka ini lebih ke mengamplify apa yang aku cetuskan gitu. Jadi memang ide dasar dari aku, cuman karya itu jadi luar biasa itu karena mereka gitu loh. Jadi apa namanya, aku lempar gitu. Dasarnya itu nggak seperti yang kalian lihat gitu. Aku pertama kali mencetuskan tuh nggak kayak seperti yang kita tampilkan, yang kita rilis, nggak kayak gitu. Aku tuh masih mentah gitu, terus muncul ide apa dari Real, muncul ide apa dari Aya, makanya menjadi sebuah cerita itu. Dia sukanya lempar bola panas gitu. Iya, aku suka saya lempar tahu bola. sih, Pak. Nggak jelas. Iya. Lempar batu sembunyi udang. Pokoknya aku mau kayak gini. Kan Iya. itu dia biasanya. Padahal imajinasi otak itu Iya. sama anu tuh nggak sinkron dia. Betul. Oke, aku mau mulai masuk ke Mas Yodan ya sekarang ya. Ini kan Widuri yang kita belum pernah dengar sebelumnya, versi Widuri yang emang belum pernah dibikin gitu. Kita nggak pernah dengar lagu Widuri versi kayak gini nih.
kenapa sih kok dibikin kayak gini mas musiknya Oke. dari segi musik ya? Oke. Jadi dari sisi musik itu sebetulnya balik ke konsep awal ya. Ke ide untuk kita membawa sebuah dua sisi kehidupan. Oke. Dua sisi kehidupan yang dunia penuh tipu-tipu tadi. Jadi memang dari awal konsepnya itu ada dua dinamika yang berbeda. Gitu. Ada dua mood yang kita bawa berbeda. Kata kuncinya itu ya Pak. Nah, dua sisi. Oke. Itu kata kunci dalam ini ide Widuri ini. Jadi ada dua sisi. Nah, gimana ya? Kalau ngomongin ide dasarnya itu seperti itu. Cuman kalau eksekusinya itu ngalir aja sih. Ngalir banget. Enaknya dibikin gini nih. Ya, enaknya bikin gini. Udah kita langsung prepare kayak gitu. Ya, mungkin seperti yang betul kamu tadi bilang, aku sukanya kayak gitu. Pokoknya kayak gini gitu. Itu si pianisnya juga bingung tuh. Ya kan waktu kita take itu ya. Kayak gitu tuh gimana ini? Iya, itu loh yang enak deng tadi loh gitu. Beneran kayak gitu. Padahal dia nggak bisa main piano kan gimana ya? Pakai istilah deng resek juga ya. jadi mungkin kalau misalkan aku kayak Real yang dulu sekolahnya tuh musik kan bisa mau menjabarkan malah mungkin dalam istilah musik ya. Bisa dijabarkan dalam istilah musik terus bisa malah dibikin not baloknya gitu. Kan aku nggak bisa ya. Jadi ya itu loh yang deng gitu loh. Pertamanya pokoknya oktavnya tinggi udah gitu doang. Gitu. Jadi aku tahu apa yang aku bayangkan gitu. Cuman aku mengatakannya tuh dalam bahasa yang awam sekali. Gitu. Aku mendirect musiknya tuh seperti itu gitu. Bahkan vokalnya juga aku direct Real tuh juga kayak gitu. Aku nggak tahu istilah-istilah gitu. Men, suaranya kayak gini gitu. Kamu moodnya kayak gini ya, kayak gitu aja. Jadi yang penting tuh taste ya Pak. Iya. Yes. Imajinasi. Itu guys, pelajaran Imajinasi. kedua. Imajinasi. Kayak kalau SpongeBob tuh gitu. Imajinasi. Es tehnya mana Mas? Dapat. Jawa Tireng. Aku itu kudu ya no. Heeh. Enak Mas. Wah, dapat, Bang. Cilok Oke, balik laptop. Terus tadi kan dari segi musiknya. Terus kenapa pemilihan instrumennya akhirnya memilih piano Pak? Nah, oke. Hanya piano? Oke. Jadi gini. Sebetulnya itu secara tidak langsung terpengaruh ke bayangan kita mau Real yang nyanyi. Kita mau Real yang membawakan pesan kita ini. Oke. Real itu kental banget sama seni kontemporer. Betul. Gitu. Real itu kental banget sama seni kontemporer karena which is ya dia kuliahnya emang spesialisasinya di kontemporer gitu kan, tari kontemporer. Nah, jadi sesuatu yang kita bayangkan bisa menjadi indah dan bisa menjadi kita olah musiknya itu dan apa yang kita punya gitu. Itu ya, itu notes-nya ya. Apa yang kita punya. Berangkat dari apa yang kita punya gitu. Karena kita di sini cuma punya piano ya udah mainnya piano gitu. Oh. Kalau kita di sini punya apa itu namanya? Sekso apa? Bukan, apa namanya? Yang harpa gitu. Mungkin aku pakai harpa, Pak. Oke. Gitu. Kan masalahnya enggak ada, Pak, gitu. Bayangin dia main harpa itu. Enggak lah, aku enggak main, aku cuma nyuruh pemainnya aja. Aku enggak bisa. Pokoknya kayak gitu. Oh, gitu. Jadi berangkat dari kesederhanaan. Iya, tapi memang ya gila ya itu ya keren lah. Aku jadi kayak pianisnya Mas Doni Maulana itu juga keren, dia bisa menerjemahkan apa yang aku pengenin kayak gini-gini. Oh iya, deng-dengnya itu jadi. Pokoknya gitu. Iya. Tapi kamu cerita juga nggak sih? Aku pengen bikin ceritanya kayak gini. Kamu ceritain juga nggak? Enggak, belum. Jadi tadi aku bilang ceritanya itu belum sedetail itu. Waktu pertama kali aku bikin guide musiknya. Iya, aku mau loh Pak. Dari mereka lah. Oh iya, itu Pak. Kuncinya itu ya. Lesson ketiga. Pokoknya ini. Yudan Pranata pokoknya ini. Gitu sih. Tapi bisa masuk aja ya Pak ya dia. Ya, jadi karena gini, karena aku tuh orang yang imajinatif ya, intuitif. Jadi aku saat menggambarkan sesuatu tuh memang sudah ada. Aku ngerti ini mau kemana gitu. Walaupun kadang-kadang aku nyampaikannya suka nyebelin ya, seperti yang kamu tahu gitu. Tapi kalau nggak pas, apalagi musik ya, aku masih paham lah. Kalau visual mah aku lebih gamblang lagi, mungkin ya yang lebih jago. Gitu. Tapi kalau musik tuh aku benar-benar tahu ini mau diarahin kemana gitu. Jadi saat ini belum pas, kita ngulangi lagi itu take pianonya juga cukup lama kok. Gitu, ngulangi lagi dan itu pun masih aku olah lagi kan gitu. Kan karena
untuk mixing mastering kan aku sendiri. Oke. Jadi itu masih aku olah cukup banyak juga. Itu sampai benar-benar bisa jadi kayak gitu. Balik lagi tadi ya, totalitas dalam berkarya itu ya. Jadi Walaupun sederhana tapi ya kalau bisa bagus kenapa enggak? ya, Ya harus. Maksimal. pokoknya sampai kita tuh capek lah, sampai kita tuh habis suaranya gitu loh. Itu Habis baru energi maksimal. tadi. Iya. Oke, ini disclaimer ya. Tadi kita belum ngomong. Jadi karya ini itu memang idealis kita bertiga. Oke. Gitu. Jadi bener-bener kita yang pegang gitu loh. Mungkin kalau misalkan selama ini kita banyak dari konten-konten kita kan minta tolong siapa. Ini bener-bener ya dibantuin semua tim. Aku apresiasi, sangat membantu banget. Aku thanks to you all lah gitu. Cuman kita bener-bener in charge di situ. Kita sebagai PIC-nya di situ gitu. Ngedirect semuanya bener-bener Ya, gitu. dari pra-pro sampai pasca pro. Yes. Itu semua karena memang kita dari awal komitmen. Ini karya idealis kita. Ini karya kita. Nggak boleh lepas dari kita. Bener-bener sedetail-detailnya kita tahu semuanya. Bahkan sebelum eksekusi itu ya, kita ada ya, ini pokoknya kudu bangun, kita harus coba sampai kita tuh berdarah-darah lah. Iya. Kepepet ini tuh kira-kira memang nggak bisa, kita sendiri nggak puas, Nggak usah ya dipaksain. nggak Diundur dipaksain. lagi. Ulangi lagi. Ulangin lagi. Sampai benar-benar menemukan yang Iya. Momen kita. aha momen. Gitu. Jadi dari audio pun kalau aku audio dia sebagai talent koreo dan lain sebagainya. Kalau kayak kan visualnya. Nah, aku audio pun tadinya kan sebelum ini Real itu kan banyak yang mengatur warna vokalnya Warna dia. vokal. Olahannya itu kan apa ini tadi? Gak tahu. Nah, warnanya itu kan orang lain. Nah, ini aku yang pegang sendiri. Aku yang ngasih warna suaranya di Real itu seperti apa. Aku yang mengolah. Itu harus aku gitu. Nah, oke. Nggak boleh ada campur tangan siapapun. Ya boleh, cuman aku ngerasanya itu harus aku. Ya, masukan kan tetap ya, Masukan pasti. Cuman kan masukan itu tuh nyampe nggak di imajinasi kita. Kalau Oke. di imajinasi kita tidak ya sorry itu saya gitu loh. Heeh. Jangan kayak gini gitu loh. Ya. Kalau itu masuk ya oke gitu. Oke. Ngomong-ngomong soal idealis, Pak. Biasanya kan sesuatu yang idealis tuh sulit menemukan marketnya. Gimana waktu bikin ini sempat ngomongin soal market, ada nggak sih pendengarnya gitu? Sorry to say nih. Atau ini jawabannya. Aku tuh waktu bikin ini aku udah bilang sama aku nggak peduli siapa ada yang mau nonton atau Iya. enggak. Sesungguhnya gitu. Aku nggak peduli ada yang mau nonton atau enggak. Iya. Bahkan ya kita tuh kan yang namanya coveran itu kan kita sering berurusan dengan yang namanya copyright di YouTube. Yes, betul. Gitu. Aku udah bilang sama ya ini Kena copyright mau copyright juga nggak apa-apa. Aku tuh nggak peduli dapat uang dari sini. Iya. Kan? Ini makanya bener-bener ini sesuatu idealisme. Aku cuma mau mengeluarkan apa yang kita suka dan apa yang kita pengen buat gitu. Udah gitu doang. Makanya aku tuh ini mau penontonnya berapa, aku nggak peduli Pak. Gitu. Yang penting jadi bagus. Yang penting jadi Iya. aku puas gitu. Ketika aku dengerin dan aku nonton aku harus merinding. Iya, Nah, gitu aja. Betul. Oke, kita masuk ke part Mas Yaya ya. Mas Yaya kasihan belum ngomong gitu. Oke, Mas. Dapat, Pak. Pak Sur. Oh, enggak. Oh kamu. Masa depan kita itu, Pak. Oke. Pak Lurah. Oh iya, Mas. Tadi kan setelah dapat audio yang seperti ini gitu dan dengan aku pengen jalan ceritanya seperti ini. Terus Real juga menambahkan gerakannya akan seperti ini Mas, paling enggak. Nah, terus Mas Yaya menuangkannya jadi sebuah konsep visual tuh seperti apa, Mas? Itu kan prosesnya pas nganu ya aku itu tadi akhirnya mau untuk mendownload hasil demonya itu. Oke. Malam itu ya? Malam itu. Ya itu kata kunci yang aku dapat adalah saking obsesnya itu. Dan di situ ada detail yang harus menjadi pusat perhatian adalah ada perbedaan dua mood. Pada intinya di situ. Nah, itu dan dari karakter lagunya yang dark itu, makanya kalau saya dalam kebutuhan visual itu terjemahannya adalah kita pemakaian teknik lampunya itu yang low key. Oke. Jadi itu untuk menambah efek dramatisirnya dan itu agar lebih darknya dapat di part yang mulai dinamika naik dan di situ wah ekspresinya Relindra keren lah. Scene malamnya itu ya? Iya. Ya sama kayak Mas dan pada detik itu aku dan Relindra itu kerjanya nggak cuma nyanyi loh Pak, nyanyi, Yes. nari, gestur, ekspresi gitu. Koreo. Acting gitu. Tuh. Ya intinya harus ada perbedaan dua mood lah. Dan di situ aku ambilnya tuh
ada yang part dinamika tinggi yang itu mulai klimaks Deng, 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 deng itu tadi. ya itu dimulai dari deng 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 itu, Pak. Nah itu memang loh apa fun fact-nya itu aku dapat aha momennya itu gara deng 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 itu. Ya, oke. Deng, deng, Oh, ini transisi nih. Ya. Dan aku beneran ngomong sama pianisnya tuh deng 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 deng. Real saksi. Lah ya kowe ngomong aku ya deng deng deng. Yodan Pranata 2021. Deng 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 deng. Itu memang aku dapat aha momennya ketika pas aku dengerin sendiri itu deng deng dengnya Mancil ini kok perasaanku kok kayak diiris-iris gitu loh. Kok kayak dibolak-balikin. Oh, kayak ini berarti yang awal harus sangat-sangat smooth dari gerakannya juga. Sangat-sangat smooth. Kalau bahkan aku di awal tuh tadinya kan Realindra tuh ada masukan untuk anu ya. Ada apa? Nyanyi. Sambil nyanyi, pengucapan lafal. Enggak. Aku pengennya yang pengucapan lafal tuh di part Stadium. Aku pengennya yang pengucapan lirik itu nanti aja di bagian part rap akhir aja, dan itu yang nanti menuju klimaksnya. Dan di awal cukup kita memperlihatkan gestur dari Realindra itu yang nggak gimana dalam menuju untuk saking obsesnya ke ibu tadi. Itu juga berarti diwakilkan dari apa aja tuh Pak selain tadi yang Realindra? Oh, Gerakan ya. pelafalan. Dari gerakan sih, dari pengambilan gambar kita nggak mau yang ada anu ya. Nggak usah banyak nggak usah banyak angle. Kita cukup sedikit beberapa angle aja, dan di situ mungkin apa ya? Kita mau nyeritain tuh dari awal sampai akhir tuh seperti kronologis. Runut ya. Jadi itu dari pengambilan gambar dan proses editingnya itu kayak runtut. Oh, dari masuk, diawali dari jalan kan itu, dari jalan menuju ke area meja rias itu, jadi dia jalan depan meja rias tuh dia ngapain, kita memang lihatkan itu detail-detailnya itu sekecil itu kita mungkin agak bisa dibilang kalau sedikit membosankan ya mungkin ya, ada karena temponya juga gitu. pelan kan. Nah, dan temponya juga pelan, tapi memang kita mau membawanya itu ini nikmatin dulu aja, kalian fokus di Realindranya dulu, dan detail terkecil pun kita ambil lah di sini. Oke. Ada referensi nggak sih? Maksudnya kepikiran apa gitu waktu dengar ini? Oh, ini kayaknya enaknya dibikin kayak gini. Aku pernah lihat video ini gitu. Terus terang ya, Pan? Nggak ada. Nggak ada. Emang tiba-tiba aku Iya. mau bikin gini aja. Terus terang nggak ada. Emang insting sekali ya, Pak. Aku pun juga yang ini Terus terang nggak ada, Pan. yang Apa bagian katanya bingung? koreo itu kan Hah? bagian awal gitu. Aku masnya kan juga bikinin koreo yang kalau diulang tuh tetap sama. Nah, saya bilang kayak gitu kan. Terus pas bagian part yang awal itu, yang part 1 yang pas sore itu masih bisa kita tak bikin susun rapi gitu. Terus yang part malam itu nggak bisa Mas, ini ekspresi yang ini Full ekspresi. Jadi Nggak. take 1, take 2, take 3 tuh beda semua kan? beda. Itu aku nggak bisa kalau misalnya tak susun malah nggak keluar. Betul. Jadinya udah pokoknya aku di atas kursi. Iya. Aku pokoknya terserah. Aku udah pasrahin sama Mas Yaya ngambilnya gimana, Apa pokoknya aku gitu kan. beda-beda. Manut aku Mas. Gitu. Itu biarkannya ekspresinya bisa keluar karena itu pure di situ udah tuang aja. Mau take lagi ya beda gitu. Makanya itu cuma take 2 kali ya. Yang take pertama kan itu ya, mungkin ada pengulangan take karena yang pas pertama kali itu luapan emosinya Realindra itu pulang keluar. Yang malam ya? Iya, yang malam, Oke. yang malam itu dan part yang mulai dia ada pelafalan lirik lagunya itu ada emosi yang kurang keluar. Nah, itu kita pancing emosinya. Nah, pakai ritual dulu itu. Pakai ini, wah itu. Pakai ritual dulu. Ritualnya cukup itu berapa menit sendiri itu. Iya. Untuk bangun moodnya aja. Bangun Bang. moodnya Iya. itu ya. Totalitas itu tadi. Intinya tuh saling percaya aja lah. Pokoknya kita bertiga tuh udah aku percaya sama saya Gitu ini loh. visualnya, aku Ini. percaya sama Jordan musiknya udah gitu. Lesson keempat, saling melempar bola panas. Gak mau aku. Tapi nggak tahu ya. Aku I hope that we can make another collaboration lagi ya. Karena aku ngerasa gimana ya? Ini kayak kita bermain Ya kayak ini tuh chemistry ya. chemistry-nya dapat. Jadi kayak gayung bersambut gitu. Ting-tangnya cepet gitu Nah, loh, Pan. tengahnya cepat. Gak harus didetailkan. Aku pengen kayak gini. Ini loh, gini. Cukup deng 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 deng. Cukup Nah, deng, 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 deng. Iya, iya, istilahnya gitu. Jadi Oke. kayak aku pertama kali aku mengeluarkan sebuah konsep terus aku bikin demonya, mereka tuh langsung bisa menerjemahkan, bisa apa
gatok gitu loh, tak trigger dikit aja tuh mereka langsung wah gila, langsung kemana-mana gitu. Dan begitu pun mereka balikin lagi tuh aku langsung juga bisa membuat sesuatu lagi gitu. Jadi enak lah gitu. Chemistry ya. Iya, dan kita tahu peran masing-masing, benar banget tadi kata si Real. Jadi walaupun bisa dikatakan idealis kan, tadi aku bilang ini karya idealis. Berarti kan ada 3 idealisme di sini. Kadang kan kayak gitu ya. Enggak gini, sering gontok-gontokan kan Enggak. mesti. Dan kita nggak sama sekali. Nggak ada sama sekali. Jadi kayak mengiyakan aja gitu. Iya. Ya karena aku percaya bahwasanya tuh Real bisa membawakan itu dengan baik, bisa membuat koreo dengan baik gitu. Dan aku percaya Yaya bisa memvisualkan itu dengan luar biasa. Yes. Gitu. Jadi aku bahkan ya bisa dikatakan aku tuh adalah pencetus ide utama dan aku adalah produsernya. Loh, kamu sendiri kan tahu waktu take videonya aku tuh diem aja gitu. Ya, betul. Jadi Dia literally, aku cuma nyalain dan matiin. Iya. Nah, itu ada di behind the scene tuh ada yang nggak masuk ke frame ya. Yes. Itu ada kan itu. Aku marahin dia. Si audionya kok kali ya. Jadi udah exit tapi dia belum play audio. Nah, iya. Jadi gitu kayak ya udah maksudnya ya karena kita percaya sama itu, kita tahu dia bisa, ya udah selesai. Dan itu kenapa bisa percaya? Karena kita tahu mereka. Betul. Gitu loh. Aku tahu Real itu orangnya kayak gini, makanya tak bikin musik seperti ini. Betul. Gitu. Ini dibawakan Real cocok nih. Iya. Dan Yaya pun juga tahu Real tuh kayak gini, makanya aku bikin mau berani ngambil ekspresi, ngambil karena dia tahu si talent tuh kayak gimana. Iya. Bibit psikopat. Iya, bibit psikopat. Berkepribadian 3 berarti. Iya. Oke, tak ulangin ya teman-teman ya. Ini tuh karya dibuat sangat dengan penuh keterbatasan ya. Makanya itu tadi Mas Yaya sempat, karena aku ada ya waktu produksi itu, dan Mas Yaya juga. Iya, kamu kan DOP-nya sendiri. Makanya Mas Yaya sempat ngomong ke Real kalau bisa gerakannya yang sama. Itu karena kita melakukan tag berulang-ulang kali dan itu gerakannya harus sama. Kenapa? Karena keterbatasan kamera itu tadi. Sama lighting Pak yang jelas. Karena Yes, kan kalau betul. kemana-mana kita lightingnya cuma segitu kan, untuk daya cover areanya kan kurang banyak. Ya, Ya, keterbatasan itu alat juga itu ya. tadi. Kita apresiasi juga ya. Jadi walaupun memang bisa dibilang otaknya kita, cuman semua itu nggak bisa berjalan sama Novan juga luar biasa bagaimana dia mengatur pengambilan gambar gitu kan. Terus Adrianto, terus si Firzan, Mas Arfa, The King of Handheld. itu luar biasa bagaimana bisa mengambil gila, nggak pakai gimbal, nggak pakai apa Pak, nggak pakai stabilizer, dia cuma pakai tangan gitu kan. Itu makanya mereka Handheld, dan itu Mark 1 loh, belum ada steady shotnya. ya, nah itu gila itu Mark maksudnya. 1 tuh yang ini nih, ini. Itu bagaimana Mas Doni Maulana bisa menerjemahkan itu musiknya gitu. Jadi itu semua ya karya kita semua lah. Iya. Betul. Oke. Cuman berapa? 2 minggu. 2 minggu kita. Jadi minggu pertama itu take demonya, terus aku lempar ke Yaya, dia bikin story. Masih di minggu yang pertama itu udah langsung take ya. Lebih lama di pasca productionnya ya. Pasca Pro. Iya. Itu lebih lama. Seminggu full lebih ya. Seminggu lebih dikit lah. Pasca Pro. 7 menit Pak. Untuk 7 menit. Buat kalian yang belum nonton Widuri, bisa langsung klik yang ini atau nanti link di description. Orang yang ini apa Pak? Ya ada Pak, ini iklan Pak. Oh ya, kita hari ini disponsorin sesuatu loh Pak. Honda. Kita disponsorin Honda Revo ya teman-teman. Oke, Sama tadi sepeda Polygon Pak. Oh iya, sepeda Polygon. Jaket Adidas Oh iya. sekalian aja. Oke, aku mau balik ke Mas Yaya nih. Kan Mas Yaya juga selain ngedirect, ngebangun cerita, terus juga ngedit sendiri ya Mas ya. Apa sih Mas tantangan terberat dalam pembuatan ini Widuri? Yang paling susah nih? Paling susah apa ya? Sebenarnya dari nganunya ya, dan itu kan itu tadi ceritanya kan kronologis ya, adegannya itu kan kronologis runtut. Kita mau ngambilnya tuh dari dia jalan sampai dia balik lagi ke yang ngambil figura itu, ambil fotonya dia sendiri dan psycho-nya keluar itu. Psycho. Kan kayak sebuah kronologi cerita yang runtut ya, nggak mau miss itu. Praktis di situ tantangannya adalah biar nggak bosen tuh cut-cutnya gimana. Biar nggak boring tuh gimana. Lebih ke gimana ngebangun Lawan mood boring ya. soalnya. Ya, boring. Dan terutama yang di part satunya, part 1 tuh yang masih ada cahaya naturalnya siang. Jadi ini gimana biar nggak boring? Ya boring tuh pasti, karena selain dari tempo lagunya yang agak slow, menyanyikannya juga yang smooth gitu, dari gerakannya juga smooth.
itu pasti boring iya, cuman gimana boringnya tuh masih nyaman. Oke. Gitu. Masih bisa dinikmati Iya, gitu. gitu. Jadi di situ lebih ya switching angle, ganti angle gitu. Itu pakai 2 kamera sih untungnya gitu. Oke. Jadi agak aman lah. Nah, kalau selain itu kalau untuk grading warna ya sama yang di part awalnya yang agak susah karena kalau malam otomatis jelas lebih mudah untuk membangun mood darknya ya karena sudah, udah dari setnya kayak gitu ya. Setnya yang kita pakai low key tadi itu kan mesti otomatis sudah menimbulkan mood dark, tapi kan kalau yang part siang itu kan kita aslinya itu kan ya cukup terang ya dan ngantem backpack gitu. Yes, betul. Nah itu gimana caranya biar cukup dark lah bagiku gitu. Nah itu lama sendiri ya itu. Ya seminggu sendiri itu tadi ya. Ya ngambilin warna yang tepat aja dia beberapa hari gitu. Cuman Iya. mencari warna yang paling pas gitu. Pasnya itu bagiku ya. Ya balik lagi ya idealis. Ya idealis betul. Kalau Tapi- yang malam tuh malah agak relatif cepet Pan. Kalau yang siang tuh emang berhari-hari. Iya betul. Oke, ini udah mulai bagian ending nih teman-teman. Aku pengen, karena kan Widuri udah lahir nih, udah tercipta gitu, dan kita semua udah bisa menikmatinya, dan beberapa dari teman-teman juga kita udah menerima apresiasinya gitu. Beberapa terhibur, ngomong pesannya tersampaikan dan segala macam. Ada yang bilang merinding gitu. Dari teman-teman sendiri, aku pengen nanya satu-satu. Scene mana sih atau part mana gitu yang bikin kalian tuh merinding banget gitu di lagu ini? Dari siapa nih? Ya. Bebas, masih ada. Dari aku ya? Bukan. Oh, yang mas. Ya, Bukalah pintu hati. ya. Draft ketiga. Ada ketiga. Tes ketiga. Ada tuh pokoknya ada. Gila lah itu ekspresinya. Dari ekspresi terus musiknya juga. Itu itulah di situ tanda awal psikopatnya Real keluar. Hati-hati teman-teman. Hati-hati kalau dia ada pegang gunting gitu. Ya, itu benar banget. Dia tuh bisa tiba-tiba gigit. Hati-hati. Oke, kalau dari Real, Sebenarnya sama sih, yang bukalah pintu hati di ref ketiga. Cuman aku suka senyumku di bagian ending. ya, Dia tuh bagus tuh. Pas udah selesai semua tuh part-partnya. Aku nggak mau lihat yang ending Mas. Nanti aja pas preview terakhir aja. Aku penasaran banget sama itu kayak gimana muka lu. padahal kan kamu ngaca ya Re pas itu ya? Itu kan pas itu kan pas take-nya di sore ya. Sorry. Nah, sore itu kan sepanjang sore kan kita nggak Nggak ada maksudnya mood kayak gitu. nggak ada mood kayak gitu tiba-tiba. Gimana Pak? Suruh kayak gitu. Oh iya, baru Iya. malamnya yang ngebangun mood. Iya. Bilangin udah bibit gila dia. Itulah seniman. Itu sih. Kamu mau ditanyain nggak? Iya. Oh iya, oke. Ntar lu ngambek. Oh iya. Pokong bayi dia Pak. Deng, iya dia Mas Yodan. Apa Mas bagian paling bikin merinding? Bagian manuk. Cak apa Pak? Ending tuh loh, Pak. Bagian mana tuh yang mana? Teman-teman mungkin belum tahu juga, belum denger. Kalau kan bagian ending itu kan ada sound burung-burung. Itu kenapa harus ada sih? Burung apa tuh? Sound burung-burung itu. Itu nyarinya susah, Pak. Ngerekam sendiri. Bikin sound itu susah, Pak. Ya kayak pas zaman kasih loh Pak. Mic todrong. Dele ayam. Kenapa kok jadi itu yang bikin merinding? Ya kan, ya bagus aja, aku suka ya. Ya, oke. Itu juga mantap. nyebelin tuh pas itu. Kenapa tuh? Berarti kan belum ada itu. Iya, itu baru ditambahin ya? Iya. Waktu. Ya pas yang terakhir sekalian sama yang vokal Vokal. kedua. Mhm. Kayaknya aku mau nambahin burung. Kok bisa? Ya, atur lah. Kok bisa? Kayaknya dia tuh besok mau pensiun tuh obses sama burung. Ya, pengen jadi bapak-bapak pada umumnya ya. Iya, pakai sarung gitu kan. Oke, lanjut. Tadi kan udah yang bikin merinding nih. Nah, kalau ini aku pengen nanya dari proses dari awal sampai akhir, ada nggak sih cerita lucu di balik proses pembuatan Widuri yang teman-teman belum tahu? Paling lucu apa ya? Apa ya? Lucu semua soalnya. Widuri penuh kelucuan. Iya. Dari iseng itu tadi. Dari Iya. iseng. Apa ya tadi lucu? Nemu lah ya. Paling lucu. Oh iya, ada sebuah kelucuan. Jadi waktu proses pembuatan itu adalah satu kru kita gitu kan
Nah, itu tuh. Seorang sangat Kayak bagus sangat, tuh. sangat pemberani gitu. Iya. Kenapa tuh? Sangat pemberani. Oh iya yang ini. Hitungannya paling berani di sini. Paling berani. Oh, it's the best sih. Jadi kita kan di sebelah kantor itu produksi. Malam-malam. Malam-malam tuh ya. Malam-malam gitu kan. Itu lagi break deh kalau nggak salah. Hah? Iya, Pas lagi. pas break itu. Jeda Iya. maghrib. Yes, Iya. betul. Enggak apa? Iya. Udah Isa. Enggak, itu pas JR enggak sih malahan? Iya pas Iya, JR. pas JR. Iya pas JR. Cuman kita berempat ya. Pas Berlima JR. sama dia. Kita berempat sama dia berlima. Nah, dia tuh saking pemberaninya. Jadi tuh yang ngambil barang di kantor dia, Pak. Kalau ada padahal itu jaraknya cuma 10 meter. Ya. Iya. Tinggal jalan tuh. Iya. Dia ngambilnya tuh lari-lari, Pak. Lama-lama kan kita kan Kesel ya? kesel ya. Ini bocah kok keden banget loh, kok penakut banget ngapain sih gitu. Akhirnya dia tak suruh kunci pintu gitu kan. Kunci pintunya tuh di depan nggak ada orang. Dia kunci pintu, terus dari belakang kita tutup pintunya. Dia teriak-teriak mau manjat pagar. Terjadi keributan ya di sini. Dibuka, Terus habis itu pintunya dibukain. Padahal nggak dikunci, cuma dijegrek gitu. Karena dia saking paniknya ya, paniknya gitu, jadi kayak nggak bisa buka lagi. Ini fotonya di sini ya orangnya. Katanya ini. Habis itu dia pucet, Pak. Ya? Pucet lah. Pucet, Pak. Udah kayak Pucet ketemu. ngos-ngosan gitu. Udah kayak olahraga sehari semalaman tuh dia. Oke. Aku pengen nanya. Widuri itu kan ya udah jadi gitu, udah luar biasa lah, udah bagus. Ya udah dari 1977 Pak tadi. Kan yang ini, yang versi ini maksudnya. Bab tutup minyak. Wah, waton. Waton. Wah, waton. Nggak menghargai, nggak menghargai. Sorry Mbak. Maaf ya Mbak. Berapa sih budget bikin Widuri ini? Ini lucu nih. Kalau gitu sih saya ya. Malah ada kita punya budget. Nggak ada. Kan katanya tadi dibuat dari kesederhanaan. Seberapa sederhana sih? Oke, kalau ditaksir itu ya Sampai dianggap berapa sih? 3M 300 lah. juta. Ribu. Tunggual juta. Kan biasanya Ya jadi iya fun fact ya. Jadi ya 300.000 lebih dikit. Yang jelas nggak sampai 400.000 dah. Itu apa aja tuh? untuk makan. Iya. Pas saudara. Saudara. Ini ya linknya di sini Pak Sponsor Saudara. ini. Bagi yang mau pesan GoFood. Ini linknya 5 bakso darah the best. Jadi gini Pak, nah ini sebuah sedikit ini ya semangat juga buat teman-teman semuanya. Jadi kamu bikin sesuatu itu nggak harus budget mahal. Yes, betul. Nah, kamu bisa memanfaatkan Truk. Memanfaatkan truk. truk yang lewat. kamu begal isinya kamu ambil kamu jualan. Nggak, jadi kamu bikin sesuatu yang ada di pikiranmu, kamu terjemahkan dalam bentuk sebuah karya seni, itu nggak harus sesuatu yang mahal, nggak harus berbudget mahal. Yes. Sejujurnya memang itu paling kita cuma sewa adaptor kamera sama Tonton dulu Pak. Oke, nanti kita kembali lagi karena kita mau sholat dulu guys. Bye. Oke, balik lagi di Tripods teman-teman. Seger ya habis sholat. Langsung kayak ubin masjid. Oh, iya. Oke, tadi setelah kita cerita banyak soal Widuri, Kayak kenal aja kamu Pak sama Widuri. Cerita banyak soal Widuri. soal karya Widuri Ah. gitu. Nah, itu maksudnya itu. Nah, ini teman-teman, mungkin boleh, kenapa sih teman-teman di luar sana itu harus mendengarkan Widuri? Apa satu alasan yang membuat mereka harus mendengarkan Widuri? Satu-satu mungkin boleh, atau siapa perwakilan? Monggo. Sekalian promo Widuri nih. Maaf teman-teman. Kalau aku Aja, ya, Bo. Kalau aku dari aku sendiri sebenarnya self love itu penting ya, sangat-sangat penting ya. Cintai dirimu sendiri itu penting. PD jatuhnya itu harus PD ya. Tapi yo kalau ini lebih ke nganu ya, kalau dari tapinya itu masukan dari aku ya PD, tapi ya tahu attitude lah. Jadi kenapa orang harus mendengarkan Widuri, Pak? Ya biar dia bisa self love. Lebih self love ya. Iya. Oke. Dan jatuhnya biar bisa lebih PD, tapi ya harus ngerti attitude tadi. Oke. Mungkin Real. Ya kalau selain dari pesannya yang mau disampaikan ya sama kayak Mas Yaya tadi, kalau dari pesannya sih lebih kayak ya setiap orang tuh sama, setiap orang tuh punya sesuatu hal yang sama lah. Kita tuh nggak, orang tuh nggak mungkin nunjukin sesuatu hal yang
buruk di dalam dirinya. Jadi percaya aja setiap orang itu tuh sama gitu. Itu dari pesannya. Terus ya buat nonton, kenapa harus nonton Widuri ya? Kalian harus nonton karya gila ini, orang gila inilah. Ya, gila. Karya idealisme Idealis 3 orang gila. kontemporer inilah ya. Ya buat ini aja lah, hiburan gitu. Oke. Another version of Widuri. Ya. Mau ngomong, Pak? Ya. Oke. Apa tadi pertanyaannya? Kenapa orang harus mendengarkan Widuri? Oh, kalau Versi harusnya itu sebetulnya nggak harus ya. Cuman kalau kalian mau ritual pemanggilan setan, nonton lagu. Pak burungnya ya Pak ya. Jadi ini pesan terakhir ya. Udah habis pertanyaan Mbak? Udah habis, Oh, Pak. udah Pak. habis ya. Mau ditambah Durasi lagi? nih, durasi. Oh, Produser. durasi ya. Pesan terakhir ya buat aku itu tadi ya, selain pesan ceritanya tentang self love, bener banget dari saya. Aku pesan terakhir ya, tadi aku sudah sempat bilang bahwasanya apa namanya, nggak ada batasan untuk membuat sebuah karya gitu, nggak ada batasan untuk membuat sebuah karya. Saya bukan orang berlatar belakang musik gitu. Ya, betul. Nah, saya bukan orang berlatar belakang musik. Aku suka musik ya, aku bisa main musik iya, ya main piano do re mi fa sol la si do bisa lah gitu. Nah, tapi dari situ karena aku pengen sesuatu, maka aku mewujudkannya gitu. Nah, jadi memang pesan penting ya. Kadang-kadang orang itu terlalu overrated terhadap ide. Betul. Mungkin yang kepikiran tentang membuat cover lagu Widuri dibikin lyrical dance gitu, mungkin banyak orang yang sudah terbesit itu. Tapi nggak banyak orang yang sudah mengeksekusinya gitu. Jadi ini bukan masalah ide, tapi masalah bagaimana kamu mengeksekusi dari ide tersebut. Itu. Udah gitu aja. Ide itu penting, eksekusi lebih penting. Iya. Ya, betul. Oke. Ya, itu doang, kalau nggak dieksekusi ya minta tiangin lalu bro. Yes, betul. Itu teman-teman, eksekusi. Oke, itu aja mungkin Tripods episode 7 kayaknya. 7 ya. 8 atau 7? 7 lah, Pak. Iya. Ya, insya Allah 7. Thank you banget buat Mas Yodan, Mas Yaya, Real yang udah meluangkan waktunya ngobrol di bawah pohon. Pohon apa ya? Mangga, Pak. Kelengkeng. Ini mangga loh. Apapun Kelengkeng. itu. Yang ini kelengkeng sih. Di bawah angin sepoi-sepoi di seberang masjid. Thank you banget. Makasih juga udah sharing-sharing pesan di balik Widuri. Thank you telah membuat karya yang luar biasa ini, membuat semua orang merinding. Teman-teman buat yang belum dengerin, sekali lagi bisa didengerin di link deskripsi di bawah ini atau nanti di atas ini. Bisa diedit. Oke. Bisa diedit ya? Bisa, Pak. Bisa. Oh iya. Itu aja. Sampai jumpa di Tripods episode selanjutnya. Dadah. Dah.